Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Falah dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan variabel penelitian dalam penelitian eksperimental. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai variabel bebas dan variabel terikat dulu. Mari kita mulai. Penelitian eksperimental meneliti hubungan sebab akibat dan bukan hanya meneliti hubungan antar variabel. Ini berarti penelitian eksperimental meneliti hubungan kausal atau cause-effect relationship antara variabel bebas atau VB dan variabel terikat atau VT. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel penyebab yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependent variable. Ini berarti variabel terikat merupakan variabel akibat dari variabel bebas. Contoh masalah penelitian eksperimental yang melibatkan VB dan VT antara lain: apakah X berpengaruh pada Y? Apakah ada pengaruh X terhadap Y? Atau apakah X dapat meningkatkan atau menurunkan Y? Pada masalah di atas, X merupakan VB dan Y adalah VT. Gimana? Sudah mulai tergambar? Mari kita bahas lebih lanjut agar lebih jelas lagi. Menentukan variabel penelitian. Setelah menyusun permasalahan dan hipotesis, selanjutnya kita perlu menentukan variabel yang terlibat dalam penelitian. Variabel merupakan karakteristik atau fenomena yang dapat berbeda di antara organisme, situasi, atau lingkungan. Telah dikemukakan pembahasan sebelumnya bahwa penelitian eksperimental ingin mengetahui pengaruh VB terhadap VT. VB atau independent variable adalah variabel yang dimanipulasi dalam penelitian karena diduga memiliki pengaruh terhadap variabel lain. Sedangkan VT atau variabel terikat adalah respons subjek penelitian yang diukur sebagai pengaruh dari VB. Variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel lain karena merupakan penyebab. Maka VB terjadi terlebih dahulu atau disebut antecedent sebelum terjadinya VT. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya, variabel ini yang akan dimanipulasi dalam penelitian eksperimental. Yang dimaksud manipulasi adalah memberikan variasi VB yang berbeda pada kelompok subjek yang berbeda. Dengan melakukan manipulasi berarti peneliti memiliki kontrol langsung terhadap VB. Semisal ada beberapa variabel pada diri individu yang dapat dimanipulasikan dengan menciptakan situasi sehingga variabel tersebut dapat bervariasi. Misalnya kecemasan, stres, gaya kepemimpinan, agresivitas, atau motivasi. Semua variabel yang ada dalam lingkungan di luar individu dapat dimanipulasi seperti penerangan, suhu, kebisingan, metode pengajaran, jenis kelamin, dan sebagainya. Variasi variabel bebas. Secara umum ada 3 bentuk dari variabel bebas, yaitu variasinya. Yang pertama, ada tidak ada atau presence absent. Sesuai dengan namanya, maka pada variasi ini sebuah kelompok akan menerima perlakuan VB, sedangkan kelompok lainnya tidak menerima apapun. Pada jenis ini, kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan apapun menjadi KK atau kelompok kontrol, sedangkan kelompok yang mendapatkan perlakuan akan menjadi KE atau kelompok eksperimen. Yang kedua yaitu kuantitas variabel atau amount of variable. Bentuk variasi ini dilakukan dengan memberikan VB yang berbeda kuantitasnya pada masing-masing kelompok. Yang terakhir yaitu jenis variabel atau type of variable. Bentuk variasi ini dilakukan dengan memberikan jenis atau kategori dari VB yang berbeda pada setiap kelompok. Manipulasi VB. Pada uraian mengenai variasi VB di atas, belum dijelaskan bagaimana manipulasi terhadap variasi VB dilakukan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada penelitian eksperimental yang perlu dilakukan, untuk itu, ada 2 cara manipulasi VB yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama manipulasi instruksi. Pada cara ini, variasi VB diciptakan dengan memberikan suatu instruksi tertentu pada suatu kelompok dan memberikan instruksi yang berbeda pada kelompok yang lain. Yang kedua dengan cara manipulasi kondisi. Cara manipulasi ini lebih sering digunakan dalam penelitian eksperimental dibandingkan cara sebelumnya. Pada manipulasi ini, peneliti membuat kondisi yang berbeda pada setiap kelompok untuk menciptakan variasi VB. Variabel terikat. Variabel terikat adalah segala respons subjek yang diukur sebagai akibat dari variasi VB termasuk dalam VT. Operasionalisasi VT bertujuan untuk memudahkan pengukuran. Oleh karena itu, suatu VT dapat diukur dengan bermacam-macam cara yang berbeda asalkan tetap merupakan representasi dari VT. Misalnya, penelitian tentang pengaruh pemberian batas waktu terhadap kecemasan. Kecemasan seseorang dapat diukur atau diketahui melalui jumlah keringat yang keluar, detak jantung, atau skor skala kecemasan. Cara pengukuran tersebut berbeda namun tetap hasilnya tetap menunjukkan kecemasan seseorang. Jenis variabel terikat. Dalam penelitian psikologi, jenis VT secara umum dalam
dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu respon fisiologis. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pengukuran terhadap aktivitas organ tubuh, misalnya tekanan darah, detak jantung, respiratory rate, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku yang tampak, yaitu semua pengukuran VT yang melibatkan gerak motorik termasuk dalam jenis ini seperti berlari, menjawab soal, memukul, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu laporan verbal. Jenis VT ini dapat diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, ataupun observasi. Jenis VT ini biasanya digunakan untuk mengetahui opini, sikap, perasaan, dan sebagainya. Cara mengukur VT. Setiap jenis VT di atas dapat diukur dengan cara yang berbeda-beda. Cara pengukuran VT dapat dibagi menjadi 4, yaitu frekuensi, latensi, durasi respon, dan amplitudo. Yang pertama yaitu frekuensi, merupakan cara yang paling mudah karena dapat dipergunakan untuk mengukur perilaku sehari-hari dengan menghitung jumlah respon yang muncul. Yang kedua latensi, yaitu pengukuran VT dilakukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan subjek untuk merespon. Dengan kata lain, latensi adalah waktu antara stimulus selesai diberikan sampai dengan tampilnya tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu durasi respons, yaitu pengukuran durasi mirip dengan latensi karena menggunakan pengukuran waktu, namun durasi dilakukan dengan mengukur lamanya waktu subjek berespons. Yang terakhir yaitu amplitudo, yaitu pengukuran amplitudo dengan mengukur kekuatan dari respon subjek. Respon fisiologis sebagian besar termasuk dalam jenis ini seperti GSR. Yang terakhir, terdapat variabel sekunder. Walaupun penelitian eksperimental ingin mengetahui pengaruh VB terhadap VT, namun bukan berarti hanya 2 variabel tersebut yang terlihat. Seperti diketahui, dalam psikologi suatu variabel dapat memiliki beberapa penyebab. Karena itu, ada variabel-variabel selain VB yang dapat mempengaruhi VT. Variabel yang dapat mempengaruhi VT selain VB disebut sebagai variabel sekunder. Oke, sampai di sini dulu. Gimana, sudah jelas? Semoga penjelasan video ini dapat membantu kalian dalam menentukan variabel penelitian ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.